Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ika Hikmah dengan NIM 2206061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok kami, yaitu tentang aplikasi bacaan sholat untuk anak. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu dari Dika Resto Pauji pada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi ini menangani aksesibilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus, seperti pengguna tunanetra yang ingin belajar bacaan sholat? Izin menjawab, jadi aplikasi ini ditujukan untuk pengguna yang tidak tunanetra. Jadi ini bertujuan untuk memudahkan pada pembuatan pada aplikasi. Selanjutnya, pertanyaan dari Ica Asri Lestari pada kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana menjamin keamanan dan privasi data pengguna, terutama anak-anak dalam aplikasi ini? Apakah ada mekanisme kontrol orang tua yang diimplementasikan dalam aplikasi ini? Jadi, dalam aplikasi ini tidak memiliki mekanisme kontrol orang tua, di mana pengguna hanya dapat mengakses mulai dari niat sholat, bacaan sholat, dan ayat kursi, sehingga pengguna hanya dapat mengakses tanpa memerlukan akses user dan mekanisme kontrol orang tua. Selanjutnya, pertanyaan dari Ahmad Nur Syahid, kelompok 6. Di aplikasi terdapat tafsir dari ayat Al-Quran. Untuk tafsir, apakah hanya dari satu sumber saja? Misal tafsir dari Kemenak atau ada yang lain. Jadi, pada bagian tafsiran, di sini hanya menggunakan satu tafsiran, yaitu dari Kemenak. Yang dimana di sini langsung seluruhnya ditafsirkan dalam satu rangkaian teks. Selanjutnya pertanyaan dari Jepri Palepi Irdiansyah pada kelompok 1. Dalam aplikasi ini, kita sebagai user apakah bisa melakukan pencarian bacaan yang diinginkan? Jawabannya, jadi sebagai user itu pengguna dapat hanya melakukan pencarian secara manual dengan memilih pilihan yang diinginkan, tidak menggunakan fitur search ataupun seperti yang lainnya. Jadi di sini hanya dapat mengakses secara manual, misal niat sholat. Di sini terdapat beberapa niat sholat. Lalu klik niat sholat subuh, nanti akan muncul niatan sholatnya. Dan untuk bacaan sholat juga sama, jadi tidak menggunakan fitur search engine untuk mencari misal ayat kursi atau bacaan sholat dan niat sholat. Selanjutnya pertanyaan dari Dede Yasa Riswanda, kelompok 2. Untuk aplikasinya, apakah bisa membuat akun sendiri terlebih dahulu? Jadi pada aplikasi ini, yaitu aplikasi bacaan sholat untuk anak ini, tidak memiliki fitur membuat akun. Jadi hanya perlu membuka aplikasi dan langsung mengaksesnya tanpa menggunakan fitur user pengguna. Jadi sebagai user pengguna, misal anak-anak, hanya perlu membuka aplikasi bacaan sholat, lalu mengaksesnya tanpa melakukan login ataupun user jika ingin memasuki aplikasinya. Langsung mengakses tanpa perlu menggunakan akun. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yoga Agustiansa, kelompok 5. Bagaimana data-data di dalam aplikasi ini seperti data bacaan sholat, niat sholat, dan bacaan lainnya dikelola sehingga dapat berjalan? Karena dalam proses pemodelannya tidak digambarkan ke dalam diagram aliran data. Jadi, basis data atau data-data yang dikelola pada aplikasi bacaan sholat ini menggunakan database dari JSON. Dan juga aplikasi ini juga memanfaatkan bahasa pemrograman Dart untuk mengakses dan memanipulasi data pada ayat kursi, bacaan sholat, dan niat sholat.